Kawan baik, jumpa kembali dengan Nur Iswan Channel yang tagline-nya menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Tagline-nya itu luar biasa. Bersama saya Bang Puadi. Bang Puadi ini disebutnya komisioner ya? Atau anggota Bawaslu? Atau wakil ketua Bawaslu? Komisioner. Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pemilu. Bang Puadi ini sebenarnya kepengen kita undang di Nur Iswan Channel udah lama, bahkan sebelum terpilih ya kan. Cuman jadwalnya ketat, sebelum terpilih sibuk lobby, ya kan, kesana kemari, ya baru sekarang kesempatannya. Setelah terpilih ya kita nggak enak gangguin ya kan, karena pasti sibuk sekali. Terima kasih Bang Puadi sudah bergabung di Nur Iswan Channel. Terima kasih Bang Iswan, undang-undang nih. Luar biasa. Makin ganteng Bang Puadi. Amin. Bang Puadi, bentar lagi ini kan konon katanya undang-undang pemilu itu masuk kembali prolegnas. Yes. Komentar Bang Puadi tentang rencana untuk merubah atau menyempurnakan paket undang-undang pemilu, mulai dari undang-undang parpol ya kan, dan pemilihan umum, juga pasti mengakomodir pasal-pasal yang direkomendasikan oleh Mahkamah Konstitusi kan. Yes. Itu komentar Bang Puadi sebagai penyelenggara pemilu apa? Ya, pertama nih mau ngucapin terima kasih dulu dong. Ya. Udah diundang. Ya apa ya, sering banget sebetulnya ngelihat Nur Iswan Channel ini, alhamdulillah baru kesampaian. Tapi ini pertanyaannya langsung menukik ya ke persoalan undang-undang pemilu ya. Kita pernah dengar di putusan Mahkamah Konstitusi di nomor 135 Bang Iswan, PUU 22 Romawi 2025. Nah ini kalau tidak salah pada tanggal 26 Juni Bang Iswan dibacakan ya, terkait putusan 135 ini yang substansinya adalah redesign ya, istilahnya antara pemilu nasional dengan pemilu lokal. Jadi pemisahan antara pemilu nasional, yaitu berkaitan tentang pemilu legislatif, kemudian eksekutif ya, termasuk juga presiden, DPR dan DPD, kemudian juga pemilu lokalnya yaitu pilkada dan DPRD. Ini dipisah. Nah ini kan banyak ini Bang Iswan, ada yang pro, ada yang kontra gitu kan. Kemudian sisi lain yang pro ini tentunya mendesain bahwa perbaikan penyelenggaraan pemilihan ke depan ini berkaitan tentang evaluasi pemilu serentak di 2019, kemudian juga pemilu 2024 dan pilkada di 2024 ini ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian juga penajamannya adalah berkaitan tentang pemilu lokal. Nah, dan bahkan itu yang pro dan yang kontra. Yang kontra ini pun menilai MK melewati batas kewenangannya dalam mengeluarkan putusan. Itu yang kontra, yang tidak sepadan dengan undang-undang. Nah, kalau kami ini Bawaslu sangat menghargai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ya, sepanjang itu
substansinya mengarah kepada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik lagi dalam demokrasi, baik substansial maupun prosedural. Nah, penajamannya seperti itu. Yang pertama adalah kami perlu sampaikan sebagai anggota Bawaslu, saya sampaikan ini sangat menghargai. Ya harus dihargai, kan keputusan MK kan final and binding. Masa Bawaslu nggak menghormati dan menghargai? Iya kan? Iya. Kan gak ada pilihan. Tapi maksud saya sebagai ya pribadi maupun anggota Bawaslu, kan Bawaslu kan penyelenggara yang diamanatkan oleh undang-undang. Yes. Artinya ya Bawaslu apapun desain pembentuk undang-undang, kan kewajibannya kan hanya melaksanakan. Yes. Tapi apakah Bawaslu nantinya akan dimintain pendapat oleh DPR ketika membahas rancangan undang-undang penyempurnaan itu? Itu diundang atau ya udahlah nggak usah ikut-ikut Bawaslu? Ya pertama saya perlu sampaikan ya, terlepas putusan Mahkamah Konstitusi di 135 itu pro dan kontra, yang penajamannya adalah kami menghargai putusan tersebut. Nah kemudian yang kedua adalah ini yang perlu menjadi yang urgent ya untuk kita pikirkan adalah pertama, pembuat undang-undang DPR dan pemerintah ini segera menyusun undang-undang baru gitu loh. Okay. Ya. Menyusun undang-undang baru, kan kami ini Bawaslu kan pelaksana undang-undang, regulator. Yeah. Nah, kalau udah pembuat undang-undang itu menyusun undang-undang baru berkaitan tentang pemilu legislatif, eksekutif, kemudian juga pilkada, menjadi satu undang-undang pemilu atau undang-undang tunggal ya. Nah itu penajamannya itu dulu. Yang kedua, segera undang-undang itu dibuat, ya segera dibuat agar implikasinya ke kami ini, ke pengawas pemilu, persiapan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilu 2029 itu lebih siap lagi. Gitu. Oke. Nah kemudian yang ketiga, ini sejalan dengan sistem pemilu, ngomongin tentang ambang batas, kemudian juga jumlah kursi, tata cara penghitungan surat suara, kemudian yang lebih penting buat kami adalah Bawaslu berkaitan tentang penegakan hukum pemilunya. Jadi penegakan hukum pemilu itu dipandang dari dua aspek ini, Bang Iswan. Apa itu? Ada aspek material, ini berkaitan tentang norma larangan, dan aspek yang disebut formil, yaitu tentang tata cara penanganan pelanggaran. Karena norma larangan baik material maupun formil itu, Bang Iswan, di undang-undang yang berbeda, ini perbedaannya ini signifikan banget. Maksudnya undang-undang berbeda tuh? Ya contoh misalkan gini nih, Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, ya kan? Kemudian Undang-Undang Pilkada atau pemilihannya 10 tahun 2016. Nah dari kita contoh lah berkaitan tentang norma larangan. Kan kalau di Undang-Undang 7 2017, ketika mereka ada pelanggaran ya, pelanggaran macam-macam nih, ada politik uang ya kan, kaitannya juga dengan netralitas ASN, ada macam-macam lah nih.
Nah, ini berkaitan tentang subjek hukumnya. Kalau misalkan anggap satu contoh politik uang lah Bang Iswan. Di undang-undang pemilu itu dia memberi itu ada kena sanksinya, ya kan? Tapi menerima tidak ada sanksinya, tidak kena sanksi. Tapi kalau di undang-undang pilkada memberi dan menerima kena sanksi, itu kena. Kita kan kok bisa beda ya? Ya itu ya yang seperti saya sampaikan tadi bahwa kami ini kan pelaksana undang-undang, ya kan, sehingga apa yang ada di undang-undang itu harus ditaati gitu, aturan mainnya. Itu dari sudut subjek hukumnya ya. Sekarang kita melihat ininya nih, batas waktu penanganan pelanggaran. Oke. Ya, kalau di Undang-Undang 7 2017 kita punya waktu 7 plus 7 14 7 hari. Ketika dibutuhkan keterangan tambahan 7 hari. Pintu masuknya apa? Ada 2 nih pintu masuknya. Apakah melalui pintu temuan atau melalui pintu laporan? Oke. Nah sekarang Bang Iswan mesti tahu nih apa ini temuan ini. Kita kan pernah dengar temuan itu apa sih gitu loh. Nah sekaligus mungkin pemirsa yang melihat di channelnya Bang Iswan ini juga harus tahu itu apa temuan. Temuan itu pengawasan aktif pengawas pemilu. Jadi pengawas pemilu itu dia melakukan proses pencegahan, pengawasan, lalu penindakan. Kalau istilah di Gakumdu itu kita mengenal istilah lidik, sidik, dan tuntut. Oke. Ya, misalkan ada politik uang, lalu Bang Iswan telepon ke kami penyelenggara, lapor di daerah Jakarta Utara, tepatnya di Priok, ada bagi-bagi uang misalkan. Nah itu laporan itu merupakan satu informasi awal. Lalu informasi awal itu ya laporan diterima, kita langsung datang ke lokasi untuk melakukan penelusuran, pendalaman, untuk memastikan apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak. Atau enggak. Kalau misalkan dalam penelusurannya itu untuk memastikan benar ada dugaan pelanggaran dengan adanya bukti-bukti, maka di-creds demikian rupa dalam bentuk apa? Namanya LHP, laporan hasil pengawasan. Nah, LHP tersebut udah buktinya cukup kuat, namanya dijadikan temuan. Oke. Nah, itu temuan siapa? Temuan penyelenggara pemilu atas informasi awal tadi. Atas laporan. Nah, kemudian yang kedua, kita mengenal istilah laporan. Lapornya kemana nih? Gitu kan? Ya tentunya ke Bawaslu sesuai dengan level dan tingkatannya. Kan kita dari Bawaslu tingkat pusat, turun ke provinsi, turun ke kabupaten, turun ke tingkat kecamatan, turun lagi tingkat kelurahan, sampai ke pengawas TPS. Nah, tergantung ini argonya apa nih? Karena kan kita berjalan antara tahapan dan non tahapan. Kalau ternyata proses itu di tahapan kampanye, kalau istilah hukumnya ini kita mengenal istilah basicking. Penetapannya harus ada. Ya kan, argo ini udah jalan nih. Nah kalau ternyata ada orang melaporkan, kita punya hukum acara. Hukum acaranya adalah yaitu apa? Tentunya harus memenuhi ketersyaratan formil dan material. Harus ada peraturan yang mengikatnya. Jadi kita mengenal istilah peraturan Bawaslu nomor 7 tentang temuan dan laporan. Apa sih itu yang disebut formil nih? Ini panjang Bang Iswan ini. Makanya saya dikasih waktu berapa ini? Tuntas nggak ini? Harus. Kalau kelamaan nanti yang nonton ngantuk. Tapi highlightnya aja. Artinya ada tata caranya. Dan Bawaslu punya. Kayak kalau hukum pidana itu ada kitab KUHP kan, kitab undang-undang hukum acara pidana, ya kan? Nah, gitu. Berarti Bawaslu juga ada tuh, ya kan tata caranya. Iya, kita punya aturan
teknis yang mengaturnya, kalau di pemilunya itu Perbawaslu 7 tentang temuan laporan, ada Perbawaslu 8 tentang pelanggaran administrasi. Nah, hukum acaranya tadi itu dia harus memenuhi syarat formil material. Formilnya apa? Siapa yang lapor? Siapa yang dilaporkan? Waktunya 7 hari sejak diketahui enggak nih? Dia mengetahui itu sejak 7 hari enggak? Lewat dari itu judulnya udah beda nih. Kadaluarsa, ya kan? Lalu kemudian diurai nggak kejadiannya? Ada buktinya enggak? Ini saya paparkan ya, Bang Iswan. Anggap saja ini laporannya memenuhi syarat formil dan material ya. Lalu dilakukan kajian awal oleh Bawaslu ya, oleh komisioner di situ. Kolektif kolegial ya, walaupun pintu masuknya itu koordinator divisi peran pelanggaran. Dikaji. Ternyata dalam kajian awal itu dari lapor memenuhi syarat formil material. Ya kan? Nah, lalu prosesnya diregistrasi. Pada saat proses registrasi kita kan prosesnya klarifikasi nih. Ya kan, mengundang. Ya kalau bahasa agak sedikit ininya itu memanggil lah, memanggil siapa yang dilaporkan. Nah ini kita mau ngomongin pemilu dulu nih, ini belum pilkada nih, yang 7+7 tadi. Begitu dipanggil oleh penyelenggara pemilu nih, Bawaslu, yang tadi yang dilaporkan tadi itu. Nah dimintai keterangan lah ya, siapa pelapornya, siapa yang dilaporkannya. Nah kemudian kita udah regis memenuhi syarat formil material, kita klarifikasi, ternyata dalam proses klarifikasi itu memang benar, buktinya udah cukup kuat lah bahwa dia melakukan politik uang, sehingga ketersyaratannya juga sudah oke, ada buktinya udah kuat. Nah ini bisa langsung proses ke penyidikan di kepolisian. Nah tetapi yang mau saya pertajam gini, Bang Iswan. Kalau ternyata terlapornya udah dimintai keterangan, buktinya sudah kuat, dipanggil oleh Bawaslu, dia nggak datang. Coba menurut Bang Iswan gimana nih? Ini yang dipanggilnya nggak datang, buktinya udah kuat nih. Ya kan? Perlu manggil lagi nggak? Ya perlu lah, panggilan paksa. Panggilan paksa. Yeah. Kalau di aturan nih, ini cakep nih pertanyaan Bang Iswan nih. Perlu panggilan paksa nggak gitu ya? Kita ini didampingi oleh polisi dan jaksa yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakumdu. Oke. Di situ ada polisi, ada jaksa. Lalu kita panggil nih, buktinya udah kuat, dia nggak datang. Tadi kata Bang Iswan perlu panggil paksa. Inilah. Ya, karena leading sektornya itu ada di Bawaslu, pintu masuknya laporan tadi atau temuan tadi, terutama laporan, tidak ada di undang-undang di ketentuan pasal berapa yang menunjukkan bahwa Bawaslu punya kewenangan untuk memanggil paksa. Kewenangan untuk memanggil paksa, menggedor-gedor ke rumahnya, ya. Silakan, digedor, dipaksa untuk keluar, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada aturannya. Nggak ada aturannya, ya. Tapi ini ada tapi nih. Ini kita ngomongin undang-undang pemilu nih, Pak. Kalau merujuk ke ketentuan pasal 480 ayat 1, nih saya pasalnya harus hafal nih, Pak. Oh iyalah, kalau nggak hafal ya nggak cocok dari komisioner Bawaslu ya kan. Terus kita mengenal istilah in absentia. Diadili tanpa hadir. Dia karena cukup kuat buktinya, tanpa kehadiran bisa diputus tuh. Ya. Kalau orang bercerai itu fast track. Diputus tanpa kehadiran pasangan, salah satu pasangan. Kasus ini pernah ada terjadi di daerah Jawa Tengah ini. Oke. Jadi jurisprudensi lah. Ya. Jadi nggak harus panggil paksa, tapi tanpa kehadiran udah diputus. Ini contohnya. Itu di Undang-Undang 7 tahun 2017 bagaimana diatur di ketentuan pasal 480 ayat 1. Nah lalu ya,
Nah, ini udah terlalu jauh nih ceritanya. Dia tanpa paksa udah masuk nanti penyidikan, kemudian penyelidik, sidik, penyidikan, ya, dan penuntutan. Tapi kita coba nyebrang lagi nih ke rejim pemilihan pilkada. Kalau tadi kan 7+7 nih. Nah, sekarang adalah masuk ke ruang pilkada. Batas waktunya berapa? Formil materialnya tadi sama nih. 7+7. Enggak, memenuhi syarat formil materialnya iya, ya kan? Tapi jangka waktu tapi batas waktunya 5 hari, 3+2. 3 hari, ketika dibutuhkan keterangan tambahan 2 hari, jadi 5 hari nih. 5 hari doang. 5 hari saja. Tapi 5 hari ini juga, ternyata saya harus nyinggung juga nih Bang Iswan. Kalau tadi 7+7 itu hari H itu hari kerja. Jadi kalau misalkan kalau lewat Sabtu Minggu 2 kali ya berarti ya Sabtu 14 Minggu plus 4 18. Ya enggak, Sabtu Minggu itu karena hari kerja nggak masuk hitungan, nggak masuk dalam proses itu. Ya artinya 7 hari kerja itu kan tidak menghitung Sabtu Minggu. Kalau dia lewat Sabtu Minggu berarti harinya bertambah. Betul. Kalau yang di pilkada 3+2? Kalau di pilkada ini 3+2 itu Sabtu Minggu dihitung hari kalender. Oke. Tapi sebentar, kan itu terlalu teknis nih kan. Kita balik lagi ke laptop soal rencana. Pertanyaannya kan kemudian muncul, pembentuk undang-undangnya sama DPR sama pemerintah. Kok bisa beda? Kenapa itu? Ya nggak perlu dijawab, ya itu yang jawab harus membentuk undang-undang ya. Tadi kan sudah bilang Bang Iswan, kita ini regulator, kita pelaksana undang-undang, nggak usah terlalu jauh antara pembentuk undang-undang. Terlepas itu yang pro dan kontra, ya pertama kita punya sikap menghargai putusan MK, ya kan? Nah, selain menghargai, sepanjang itu ada perubahan ke arah yang lebih baik, ya kenapa enggak? Kenapa tidak gitu? Kita loncat gini. Selama ini atau berdasarkan pengetahuan Bang Puadi, dalam proses penyusunan dan pembahasan perubahan undang-undang di DPR, apakah nanti Bawaslu itu akan diundang untuk memberikan masukan? Pertama nih ya, pasca keluar putusan MK 135 dibacakan 26 Juni itu, ini kan ada yang pro dan kontra. Kemudian respon di mana-mana, ya ada yang meresponi baik, ada yang kontra dan sebagainya. Lalu juga banyak juga para pemantau yang melakukan diskusi virtual, tatap muka dan sebagainya. Nah, saat putusan itu dibacakan itu berapa hari kemudian kita juga ngundang kebetulan mengundang pemohon yang memohonkan keluar putusan MK tersebut. Ya, kita undang, kita lakukan FGD. Nah, masukan-masukan dari para pemantau tersebut menjadi pegangan kita. Nah, kita punya pegangan tersebut ya, yang suatu saat ada rapat dengar pendapat RDP ya dengan DPR. Sampaikanlah itu. Kita sampaikan, tetapi juga penyampaiannya itu yang tadi saya sampaikan tadi. Kan yang pertama tadi saya sampaikan, ini segera undang-undang ini harus dibuat menjadi dirubah. Karena kan ada rejim pemilu, rejim pemilihan, pileg, pilpres, pilkada, kita buat dalam satu undang-undang. Yang kedua, kalau bisa dibuat sedini mungkin gitu supaya persiapannya lebih ya kan. Ketiga, seiring dengan sistem pemilu, tadi ngomongin dapil, ngomongin jumlah kursi, ambang batas. Kalau kami adalah lebih fokus kepada perbaikan penegakan hukum dari aspek formil materi di antara dua undang-undang tersebut agar harmonis gitu loh. Jadi jangan sampai nanti terjadi tumpang tindih, ya kan, tumpang tindih terhadap peraturan, tafsir-tafsir yang berbeda. Seperti itu tadi, gitu. 7+7, 2+3, 3+2, 3+2, ya kan? Nah, itu kan masih abstrak tuh. Saran dari Bang Puadi bahwa pembahasan dan pembentukan undang-undang baru
sesuai dengan aspirasi masyarakat dan putusan MK, juga koalisi sipil yang concern dengan pemilu kan, harus segera. Ini kemarin saya ngobrol dengan Bang Doli kan, mungkin juga udah lihat ya kan, itu lengkap sekali juga bagus ya kan. Saya kirim juga ke teman-teman seperti Perludem atau siapa ya kan, mudah-mudahan mereka nonton juga. Nah, segera itu kan nggak ada bulannya. Kalau Bang Doli kemarin udah rinci itu timelinenya kan, ya lebih baik sebenarnya kira-kira itu jangan sampai lewat dari Agustus 2026 kalau nggak salah tuh ya kan, karena persiapan pemilu itu 20 bulan plus sekian bulan lah, ya kan. Nah, kalau menurut Bang Puadi ngelihat timeline sekarang, jadi kita melihatnya gini, ya jangan juga terlalu sensitif membahas undang-undang pemilu untuk persiapan 2029 seolah-olah kita menarik 2029 itu di 2026, ya kan? Kan itu sensitifnya di situ. Padahal itu sebenarnya enggak. Kita cuma mau pondasi rancangan undang-undang pemilu itu dibuat, ya kan, sesegera mungkin. Nah, kembali ke pertanyaan, Bang Puadi menyarankan kira-kira kapan sebaiknya mulai dibahas dan harus selesainya kapan? Bulan? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, Bang Iswan ya. Kalau terlepas ini pernyataan atas nama pribadi ya, saya sebagai anggota, saya cuma penajamannya adalah segera dibuat undang-undang. Tetapi kalau memang merujuk kepada tahapan idealnya, bahwa ya memang kalau mengikuti ruang dan waktunya adalah Agustus itu sudah mengikuti starting point untuk di proses tahapan penyelenggaraan itu sudah jalan. Dimulai. Agustus 2026. Ya. Tetapi sebenarnya juga yang saya beri masukan ini yang perlu dipikirkan berkaitan tentang rekrutmen keserentakan penyelenggara. Jadi ini saya mau sampaikan begini nih. Kenapa saya harus sampaikan rekrutmen keserentakan penyelenggara? Karena kemarin itu pernah terjadi begini. 2 hari mau menjelang pemilu nasional ya, itu ada penyelenggara yang batas akhir masa jabatannya itu kelar. Kira-kira ada ya itu? Ada. Oke. Itu di ruang kamar sebelah lah ya. Anggap saja kamar KPU lah ya. Kita tidak bisa membayangkan 2 hari gitu loh kan. Mau menjelang pemungutan suara, masa berakhir penyelenggara tersebut selesai. Gimana nanti? Bisa? Sementara kita diperhadapkan dengan persoalan kompleknya penyelenggaraan pemilu ini gitu kan. Kita juga harus memikirkan bagaimana pemilih ya kan, memilih surat suara yang banyak, tidak semua mengerti dari pilihan itu gitu kan. Kemudian juga bisa membayangkan Bang Iswan, ini kita ngomongin beban penyelenggara ini seperti apa ya kan. Belum lagi ngurusin 1000 calon gitu. 1000 calon loh ya. 1000 calon Panwas. Ya bukan caleg. Ya 1000 calon apa aja, calon legislatif ya kan. Iya. Calon DPD kan banyak di situ. Banyak calonnya ya. Ya kan? Belum calon kepala daerah itu 1000 calon, kita bisa membayangkan gitu. Nah, kemudian rekapitulasi ya dengan penghitungan yang luar biasa 1 hari loh. Ya kan? Nah, ini kalau seandainya ini diperbaiki ya, kemudian juga ada perubahan-perubahan yang signifikan, kesiapan kami juga penyelenggara lebih baik lagi ya. Kemudian mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku ya kan. Dan yang lebih penting adalah yaitu tadi saya aspeknya penekanannya kepada penajaman
penegakan hukumnya ini. Dari aspek material dan formil tadi itu, saya tidak bisa membayangkan nih. Ini contoh ada lagi nih ya. Saya perlu sampaikan di ruang channel Bang Iswan ini. Ada putusan Mahkamah Konstitusi di nomor 104. Jadi Bawaslu ini kan merekomendasi nih. Rekomendasi. Jadi kita mengenal istilah ada pelanggaran administrasi ya. Sebenarnya pelanggaran administrasi lebih punishment itu lebih luar biasa karena jatuhnya kan diskualifikasi. Ketimbang pidana ya. Nah ini Bawaslu merekomendasi kepada KPU kalau merujuk ke ketentuan ada beberapa pasal di Undang-Undang Pemilu itu, KPU itu sudah direkomendasi, tapi oleh KPU itu dikaji lagi, diperiksa lagi. Ya, nggak harus dijalankan langsung oleh KPU. Nggak wajib dijalankan. Ya karena KPU merujuk kepada perintah undang-undang tersebut, ya bahwa setelah direkomendasi dia periksa dan dia kaji lagi. Gitu. Jadi bisa tidak mengikuti rekomendasi Bawaslu? Yes. Boleh. Tapi setelah keluarnya putusan MK di 104, makna rekomendasi tersebut menjadi sebuah putusan yang harus dilaksanakan oleh KPU. Artinya seperti putusan MK, final and binding. Ya, kira-kira begitulah. KPU ya tinggal nggak perlu lagi mengkaji, langsung tindak lanjut aja dengan putusan. Gitu maksudnya. Ya, tapi itu harus hati-hati buat penyelenggaranya. Harus tidak main-main untuk mengeluarkan putusan. Dari sisi Bawaslu. Ya, tentunya dia harus. Kan proses persidangan ini macam-macam nih. Pelanggaran administrasi itu di Undang-Undang 7 itu 14 hari, Bang. Beda dengan stylenya sengketa. Kalau di sengketa itu kan kita mengenal istilah pintu masuknya ya. Setelah udah masuk diterima oleh Bawaslu itu kita mengenal istilah mediasi. Karena prosesnya kan 12 hari, Bang. Jadi mediasi itu ada kata kesepakatan antara pemohon dan termohon gitu kan. Nah kemudian Bawaslu di tengah-tengah menjadi mediator. Nah pemohonnya itu masyarakat yang merasa dirugikan dengan putusannya KPU. Kemudian KPU sebagai termohon gitu loh. Nah kita laku menjadi mediator untuk memediasikan antara pemohon dan termohon. Kalau misalkan itu tidak mencapai kata sepakat, maka dilanjutkanlah proses adjudikasi. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya kan ini apakah itu masuk di ruang pelanggaran administrasi? Ini kan administrasi yang dimaksudkan di sini ini rekomendasi setelah keluar pasca putusan MK 104 itu menjadi sebuah putusan yang harus dilaksanakan tadi. Ya kan tinggal di undang-undangnya kan nanti tinggal diakomodir aja. Ya artinya kan salah satunya itu Bang yang maksud saya aspek material tadi gitu kan. Tuh. Iya. Nah, kita agak loncat nih. Memang KPU, Bawaslu, DKPP itu akan menjadi lembaga yang seksi dalam dunia politik. Tapi kan banyak kesan nih penilaian dari masyarakat. Ya bahasa terangnya Bawaslu nggak strong lah, lemah secara institusi. Faktanya begitu banyak keluhan pada pemilu kemarin tentang ketidaktegasan Bawaslu terkait dengan politik uang. Sehingga hampir semua tuh elit tuh ini pemilu makin mahal ya kan, pertarungan ya hanya yang punya logistik yang bisa menang. Nah bener nggak tuh Bawaslu lemah itu? Ya pertama langsung tarik nafas ya kan. Pertama nih saya perlu sampaikan tadi saya kan sudah bilang sama Bang Iswan bahwa pintu masuk kita kan temuan dan laporan. Kita punya hukum acara ya kan. Nah bahkan sebetulnya kita juga punya semacam model aplikasi yang namanya sigap lapor lah ya. Kita sampaikan pada masyarakat ya kan. Artinya gini, itulah yang menjadi apa ya, bukan kegalauan ya. Artinya karena kita menjalankan undang-undang maupun pemilu maupun pemilihan,
seperti yang tadi lah katakanlah, subjek hukum antara pemberi dan penerima itu kena. Sekarang kalau misalkan yang menerima itu kena, dia kemudian menerima dari proses politik uang oleh pemberi tersebut, nggak mungkin dia akan melaporkan. Kalau dia melaporkan, dia kena secara kasat mata, oke lah. Tetapi kami ya di Bawaslu itu tetap konsisten menjalankan hukum acara yang ada, formil materi tersebut. Kalau misalkan formilnya siapa yang melaporkan, kemudian yang dilaporkannya siapa, kemudian 7 hari sejak diketahui tidak, ternyata materialnya dia membuat uraian kejadian, buktinya ada cukup kuat dan sebagainya. Dan memang artinya gini lah, kita juga ke depan adanya semacam otonomi sektor penindakan gitu loh ya. Artinya memang kadang kalau memang di ruang Gakumdu, Bawaslu oke, misalkan polisi oke, tapi kalau jaksa tidak oke kan tidak kan ini kan ada apa istilah 3 lembaga nih Bang ya, di sentra penegakan hukum terpadu. Kadang walaupun pintu masuknya itu ke Bawaslu ya, itu kan hanya di proses penyelidikan. Pada saat penindakan harus melibatkan ya, proses anggota. Penyidikannya itu kan ada di polisi. Itu udah ruangnya di kepolisian. Ruang APH. Ya. Kalau misalkan Bawaslu sudah oke, ternyata kesepakatannya di jaksa oke, kalau polisi tidak oke, kita mau seperti apa? Atau polisi dan jaksa oke, Bawaslu-nya nggak oke? Bisa jadi. Ya, biar adil. Bawaslu tidak oke, Pak. Itu tidak akan terjadi. Disitulah perlu adanya chemistry, Pak. Iya. Chemistry. Nah, chemistry itu harus dibangun dengan memuat pasal-pasal di dalam undang-undang pemilu yang baru. Ya, kira-kira begitulah. Penajamannya di situ. Nah, itu makanya di pemilu presiden, kemudian legislatif, kepala daerah atau pilkada menjadi satu undang-undang, itulah nanti diharmon itu. Ada proses harmonisasi yang ini loh ruang-ruangnya agar tidak terjadi tumpang tindih, tidak terjadi tafsir-tafsir dalam pemaknaan terhadap pasal-pasal tersebut itu. Pertanyaan terakhir. Yes. Ya kan? Jadi jangan bosan nanti hadir di Nur Iswan Channel terus supaya jadi narasumber tetap ya kan. Pertanyaan. Ini ya. Dapat ini sering-sering berarti sering dapat. Iya, dapat ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih. Iya. Alhamdulillah. Yang penting silaturahmi. Gini. Yang terakhir nih ya. Ada dugaan atau tudingan mungkin, ya bisa juga fitnah ya kan. Penyelenggara sekarang ini juga ikut main ini, ya kan, mengistimewakan atau memenangkan partai tertentu atau caleg tertentu atau calon kepala daerah tertentu. Dia ikut main, padahal dia tuh dia yang meregulasi, ya kan, bertanggung jawab sehingga harus bersikap adil. Nah, terhadap tudingan, fitnah atau dugaan atau mungkin di beberapa tempat ya terbukti ada orang Bawaslu ikut main misalkan. Respon Bang Puadi seperti apa terhadap hal itu? Yang pertama, idealnya lah ya, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya kan Bawaslu itu, terutama penyelenggara pemilu, harus sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan. Ini ideal nih ya, kita kalau mau ngomong ideal, ya mandiri, ya aksesibel, profesional, berkepastian hukum, ada itu di undang-undangnya. Prinsip-prinsip itu kan harus dijaga, independen dan sebagainya. Ketika dia menjalankan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan, yang disebut penyelenggara pemilu di Undang-Undang 7 2017 itu kan tidak hanya Bawaslu. KPU. Ada KPU, ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Dewan Etik. Nah, maka ketika ada ya bahasanya offset lah ya, kalau ada atau mungkin masuk angin kali ya,
ada penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu ikut-ikutan lapor ke DKPP. Ya bisa saja Bawaslu-nya kalau yang dilakukan oleh di bawahnya itu dilaporkan oleh atasannya, kalau memang ada bukti ya, informasi awal bisa. Kita juga ada Perbawaslu tentang pembinaan ya kan. Atau kalau masyarakat melaporkan, laporkan segera. Iya. Oh ini penyelenggara ini bermasalah nih, ya laporkan ke DKPP. Tentunya DKPP punya hukum acaranya, dialah nanti yang akan menilai. Iya. Ya kan. Nanti kan setelah keluar putusan DKPP, ya Bawaslu menindaklanjuti putusan DKPP tersebut, eksekusinya gitu. Dari mulai peringatan sampai pemecatan. Ya kira-kira gitu. Oke. Berapa orang anggota Bawaslu yang ditemukan nih atau kena sanksi atau kena pecat? Ada? Ya ada, artinya memang jumlahnya ya cukup signifikan lah, tetapi memang ya ini adalah merupakan satu evaluasi buat kita ya. Agar lebih baik kedepannya ke arah yang lebih baik gitu, karena memang output dari proses penyelenggaraan pemilu itu, proses menuju pemilu yang demokratis itu salah satunya ya penyelenggara yang menjalankan prinsip-prinsip penyelenggaraan. Artinya Bang Puadi juga tidak menutup mata bahwa ada aparatur Bawaslu itu yang bermain atau melanggar prinsip-prinsip tadi. Iya, artinya memang kita tidak menutup-nutupi, karena memang di ruang informasi yang sudah kan putusan itu DKPP pun juga terbuka untuk umum kan. Artinya sudah bukan rahasia umum lagi gitu. Jadi memang ada beberapa informasi yang dikecualikan dan tidak, tapi juga memang tidak menutup kemungkinan kalau memang ada penyelenggara yang mengarah ya tidak jujur, kemudian integritasnya dipertanyakan, maka ya masyarakat yang akan menilai. Oke. Gitu. Bang Puadi, itu ujung dari percakapan kita. Tapi saya tuh tertarik dengan perjalanan Bang Puadi yang juga rajin menulis buku ya kan. Nah saya tuh udah lihat-lihat nih. Ini udah nulis buku apa nih Bang Puadi? Ini saya waktu masih di tingkat Bawaslu Provinsi DKI ya. Ini saya sempat menulis, judulnya ini tentang demokrasi, pemilu dan politik uang nih Bang. Jadi ini bukan riset ya, bukan juga penelitian, karena memang ini boleh dibilang empirik lah. Kumpulan artikel? Ya artinya selama saya menjadi penyelenggara di sini nih banyak persoalan-persoalan tentang politik uang. Oke. Pada saat saya pernah mengklarifikasi ya kasus-kasus di wilayah di DKI terutama ya, di Jakarta Utara, Barat ya, termasuk juga persoalan netralitas ASN sebagainya, ini saya tuangkan di buku ini. Terus buku yang lain? Karena saya divisi penanganan pelanggaran berkaitan tentang penegakan hukum, saya mengeluarkan buku juga ini, menegakkan keadilan pemilu. Nah ini bukunya ya kan, mewujudkan demokrasi yang konstitusional. Ini juga saya pernah menyidangkan kasus-kasus di perjanjian sengketa, di pelanggaran administrasi, ini saya tuangkan di buku ini. Nah tapi ada lagi nih dua buku. Kebetulan saya S3 saya di Doktor Ilmu Politik. Saya disertasi saya tentang problematika pengawasan pemilu serentak di 2019. Ini akhirnya saya tuangkan menjadi sebuah buku nih. Pengisuan bukunya berjudul Dinamika Pengawasan Pemilu, Peran Bawaslu dan Interaksi Kepentingan. Jadi kalau udah ngomongin interaksi kepentingan tuh ada Bawaslu berhadapan dengan KPU, dengan
ya stakeholder lainnya gitu loh kan, dengan pemerintah, dengan masyarakat dan macam-macam. Ini ada terjadi interaksi pentingan di sini. Ini saya tuangkan dalam sebuah buku. Ini hasil output dari disertasi. Nah ini udah dibedah, tapi ini ada yang belum diluncurkan dan dibedah. Ini insya Allah nanti. Ini baru nih. Ini baru. Ini nanti kemungkinan awal November akan dibedah. Pertarungan kepentingan interaksi antar aktor, Bang. Dalam pengawasan pemilu. Dalam pengawasan pemilu. Aktornya siapa aja tuh? Ada tulisannya antar aktor. Ya nanti banyak di situ, ada kami Bawaslu, ada KPU, ya kemudian ada pemerintah juga di sini, kemudian ada apa namanya polisi, jaksa, ada termasuk masyarakat juga, pressure group, mereka juga melaporkan adanya dugaan-dugaan pelanggaran, kita tuangkan di sini. Iya. Gitu. Para penegak hukum ada. Ini Bang Puadi ini salah satu yang ya kita apresiasi dan kita kagumi lah. Di tengah kesibukannya mengawal penyelenggaraan pemilu sejak di DKI ya. Ya, DKI. Terus sampai sekarang ya masih sempat mengumpulkan bahan untuk nulis-nulis. Itu top. Meluangkan waktu, Bang. Padahal Bang Puadi ini secara background dan pengalaman kerja itu ya orang tidak akan menyangka kan kalau guru, Bang. Saya guru dulu. Ya itu yang saya mau sebut tuh kan guru karena gelarnya tuh SPD, tapi sekarang tetap jadi guru. Yes. Tapi guru bangsa. Guru bang. Dalam hal penyelenggaraan pemilu. Saya bukan hanya guru loh, Bang, dulu. Apa? Kalau guru kan saya di SMA dulu, SMA 24, 37 sama SMA 30 ngajar PPKN. Oke. Tapi saya sempat juga di bimbingan belajar Primagama dan sekolah musik, mimpin sekolah musik Purwacaraka supaya otak kanan otak kiri berimbang. Iya. Jadi bisa main musik? Ya piano mah insya Allah lah. Canggih. Kan ini apa istilahnya, kita hidup di 90% orang musik ya harus bisa bermusik. Iya. Ya kan. Setelah itu barulah kita di dunia kepengawasan pemilu untuk pemilu 2014. Ini baru satu periode ya di pusat ya? Baru satu periode. Nanti daftar lagi kan? Daftar lagi atau mau geser tempat lain? Ya insya Allah nanti ikhtiar karena ridha Allah. Nggak dijawab mau di tempat yang sama atau geser tempat yang lain. Masih mempertimbangkan masukan dari Allah dan orang tua dan terutama istri ya. Istri penting itu. Sangat penting. Karena saya bisa besar begini itu karena istriku tersayang. Iya. Dan anak-anak yang selalu mensupport. Iya. Kita suka lihat di sosmednya mesra betul sama istrinya. Berarti keduanya saling mencintai. Amin. Ya kan, semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya. Supaya kalau keluarganya kokoh kan penyelenggaraan pemilu jadi kita sukses kan. Kalau keluarganya nggak kokoh, bertengkar terus. Bagaimana ngurusin negara? Komisioner nanti stres. Banyak ngelamun di ruangan nanti. Banyak ngelamun, nggak ada yang mau dikerjakan nanti. Oke, Bang Puadi, terima kasih. Ya kan, salam buat keluarga dan semoga selalu sehat. Amin. Dan jangan sampai sekaliber Bang Puadi itu keluar dari orbit penyelenggara pemilu. Mau di KPU, mau di KPP, mau Bawaslu, ya semoga bisa terus dengan kinerja yang baik. Amin. Kalau kinerjanya nggak baik, lebih baik kalau bikin malu ya mendingan mundur aja. Oke, terima kasih Bang Puadi. Terima kasih. Next time kita ngobrol lagi ya. Tema-tema yang lain, terutama pada saat nanti pembahasan rancangan undang-undang pemilu kan, yang belum tahu kita jadwalnya kapan, tapi sudah masuk prolegnas DPR. Kemarin saya baca masuk prolegnas itu. Masuk prolegnas. Gitu. Nanti kita dorong supaya lebih cepat. Amin. Untuk itu. Apalagi kalau anggota Komisi 2 dan baliknya nonton Nur Iswan Channel kan. Ya. Lebih memotivasi. Iya. Terima kasih Bang Puadi. Siap, sama-sama. Demikian kawan baik, jangan lupa tagline Nur Iswan Channel, menjernihkan pikiran, menebar kebaikan. Terima kasih Bang Puadi. Sama-sama. Terima kasih.